Pemirsa apa kabar? Jumpa kembali di Spirit Inspirasi dari Timur. Kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Kota Batu Malang. Yang tentunya Anda semua sudah tahu, di sini penghasil apel Malang terbesar di Indonesia. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda berjalan-jalan menelusuri industri yang terbuat dari apel. Apakah gerangan? Kita menuju ke keripik apel Batu. Tentu saja di Spirit Inspirasi dari Timur. Ini apel ya, asli batu. Asli batu ini ya, enak nih Mbak ya? Enak, renyah sekali. Renyah sekali ya. Emangnya yang bikin siapa sih Mbak Indah? Pak Jayadi. Bisa saya ketemu? Iya, makasih ya Mbak. Pak Jayadi. Apa kabar Pak? Iya, bener nih Pak, Bapak yang memproduksi keripik apel. Iya, bener. Boleh dong Pak, saya ngobrol-ngobrol ya. Oh, silahkan, mari. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Ya, ini Pak, kita semua ya. Iya Pak. Ada nanas, ada bibing, ada salad, Waduh, hampir semua mangga. buah-buahan Iya, ya, Pak, semua ya? buah-buahan. Iya. Masuk nangka, macam-macam. Iya. Itu apa tuh Pak? Itu apel itu. Oh iya Pak, itu dia dari tadi yang bikin saya tertarik nih apel ya. Ini prospek apel. Ini apa nih bedanya Pak? Ya, kalau ini lebih tahan lama, kalau di Oh, aluminium jadi foil, ya ini akan aluminium tahan foil, lama. Tapi ya? kelihatan orang tidak curiga lagi. Oh, jadi yang ini lebih kelihatan, kelihatan. bentuk fisiknya ya. Iya. Kalau ini dikemas pakai aluminium foil supaya tahan. Supaya tahan. Nah Pak, kalau kita ngobrol soal keripik apel ini Pak ya, ini kan macam-macam tadi buahnya. Kalau apel sih saya tertarik karena memang khas dari Batu ya Pak ya. Benar. Ini apel yang diproduksi, keripik yang diproduksi dari apel ini Pak sebenarnya merupakan pilihan yang pertama sebelum keripik yang lain atau gimana? Benar, memang karena di sini kalau lagi musim overload gitu, apel itu tidak laku, murah sekali. Sampai ini lebih-lebih gitu Iya, Pak ya, benar. bingung mau dipakai Iya. apa gitu ya Pak ya. Akhirnya Pak Jayadi, Kalau dibuat keripik ini bisa tahan sampai 10 bulan. oh seperti itu. Ya. Ini Pak Jayadi pertama kali tertarik kemudian membuat atau memproduksi keripik apel ini gimana ceritanya Pak? Karena terinspirasi aja di sini buah apel ini kalau lagi overload, kalau lagi panen raya gitu kan tidak laku. Iya. Apalagi barengan sama buah-buah lain. Nah ini kan kita juga melihat petani ya di samping kasihan, nah ini peluang juga. Oh Jadi iya. kita Iya. terinspirasi membuat mesin Apa ini. yang lain iya. gitu ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau saya ingin tahu proses pembuatannya boleh nggak ya Pak? Silahkan. Boleh ya Pak ya. Silahkan. Pemirsa menarik sekali loh ya, tadi sudah dibilang oleh Pak Jayadi bahwa ternyata keripik apel ini bahan bakunya sederhana sekali, hanya dari buah apel saja. Nah untuk itu saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan keripik apel dari Batu. Tentu saja masih di Spirit Inspirasi dari Timur.
akan memasuki proses pembuatan keripik apel ya. Nah, Pak, untuk membuat keripik apel ini yang pertama kita siapkan apa ya, Pak ya? Kita siapkan apel yang sudah usianya cukup. Ya. Apel usianya cukup. Dari tapi jenis kita apa ini, pakai Pak? jenis apel mana lagi. Mana lagi? Ciri-cirinya apel mana lagi Cirinya itu apa, mana Pak? lagi itu dia hijau, segar. Hijau, Nggak ada segar. semu-semu merah. nggak Jadi ada. hijau begini nih ya. Hijau begini ya. Heeh. Kenapa, Pak, kok pakai apel mana lagi? Karena ini yang rasanya pas ya, peminatnya pas. banyak sekali. Kalau yang apel lain kayak raw beauty itu ada kecut-kecutnya itu. Oh, kalau ini manis ya, Pak Manis ya? ya. Oh. Ada kacangnya Iya, iya. sedikit-sedikit aja. Jadi pemirsa yang paling pas adalah apel mana lagi ya. Kemudian untuk pemilihan apelnya sendiri yang bagaimana, Pak? Pemilihannya apel ya yang sudah usianya cukup. Karena Matang kita ya, Pak, nggak ya? pakai bahan tambahan, nggak pakai gula, nggak pakai pemanis. Jadi apelnya yang kalau dikonsumsi itu sudah rasanya sudah enak. Oh, sudah, jadi yang udah matang gitu ya? ya sudah matang. Biasanya kalau untuk apel mana lagi ini yang bisa dibilang usianya pas itu yang udah berapa lama itu, Pak? Ya nggak sampai Umur-umurnya. kelewatan ya, nggak Biasanya sampai berapa lama sih, ngasir Pak? itu. Itu petani yang tahu ya, Oh, yang iya, kita iya, kita iya. nggak tahu persis itu. Tapi pesennya memang yang sudah Iya, matang yang sudah tua. ya? Oh, yang sudah tua. Iya. Itu yang seperti apa, Pak? Yang dipilih untuk keripiknya? Ya seperti ini ya. Oh, Nah seperti ini kan sudah tua ini. ya. Kalau yang kecil-kecil, yang masih itu kan Yang nggak bisa. Ini muda-muda kan gitu yang ya? muda-muda nggak bisa. Nanti rasanya nggak enak. Oh, jadi harus yang tua. Harus yang tua. Itu yang pertama, Pak ya. Kemudian yang kedua yang seperti apa? Yang masih segar. Yang masih belum sampai lama ya. Belum fermentasi. Jadi yang bagus itu dari kebun datang timbang langsung Oh ya, jadi diproses. segar. Ya, yang segar. Dari pohon ya, Pak Dari ya. pohon. Jadi tidak boleh terlalu lama Terlalu lama nginep, nginep, ya. ya. Oke. Kemudian apalagi Pak kriterianya untuk apa? Oh, untuk apel ya di samping sudah tua, Masih tua. ya. Mm-mm. Ya, apelnya masih segar, belum fermentasi Ya. ya. Nah, itu yang bagus itu. Yang paling bagus itu. Iya, kemudian untuk ini Pak ada nggak apa namanya kriteria khusus untuk apel yang tidak bisa dipakai itu yang jenisnya seperti apa Yang biasanya? tidak bisa dipakai itu apel yang masir, yang sudah terlalu yang masir itu berarti kenapa itu tua. Pak kalau masir itu? kadar gulanya tinggi. Nanti kalau dibuat keripik itu jadi minyaknya masuk. Oh begitu Iya. ya. Jadi kalau yang apa itu masir itu malah nggak bagus Nggak ya? bagus, Begitu. ya. Oh ya. Baik, setelah kita tahu pemilihan untuk apelnya, kemudian apelnya diapain nih Pak? Ya, ini apelnya karena kita pakai jenis apel yang apa ya, yang kulitnya kurang bagus. Karena ini yang bagus bisa dijual di supermarket, di pasar-pasar iya, itu. iya, Kalau iya. yang kurang bagus kasar-kasar gini, Pakai untuk keripik ya pakai Pak untuk ya? keripik. Ya. Terus Nah, dikemanakan? setelah ini dikupas. Dikupas. Oke. Dikupas. Nah Pak, kemudian setelah tadi kita pilih apelnya yang jenis yang gini Pak ya? Jenis-jenis yang agak-agak rusak kulitnya ya, Ya, tapi nggak biasanya busuk. ini- Kalau Oh, yang tapi busuk yang nggak nggak dipakai, yang busuk Oh, yang busuk nggak dipakai ya? disortir nanti, dibuang. Jadi ini sudah masuk penyortiran, kemudian ini biasanya kalau gini kenapa Pak? Kenapa nggak pilih yang bagus? Kalau yang bagus kan terlalu mahal ya. Untuk konsumsi Ya, buah untuk ya? konsumsi anu itu terlalu mahal. Kalau yang pakai ini dari petani kalau jualnya kan kerepotan. Itu sama petani langsung ditaruh untuk keripik memang. Oh, memang khusus Ya, keripik untuk ya? keripik, Oke. ya.
Nah, setelah itu kita apakan ini apelnya? Ya, kita kupas karena dikupas. tadi kulitnya yang kurang bagus kita kupas. Oh, ini Ya, ya. ini seperti ini kita kupas. Waduh, Mbak, ngupasnya kok bisa secepat itu, Mbak? Iya, Udah biasa ya? udah biasa. Udah biasa. Ini kalau sehari ini ngupas sampai dapat berapa ini, Mbak? Berapa kilo tuh? Aku 3 kintal. 30? 3 kintal lebih. 3 kintal, ya ampun. Satu hari bisa 3 kintal. Ya, baik. Jadi ini dikupas biasa aja, Dikupas Pak ya? biasanya. Bijinya di dalam dikeluarkan atau tidak? Ya, nanti akan keluar sendiri setelah pemotongan. Oh, jadi setelah ini dikupas kulitnya saja Ya. dulu. Setelah kulitnya dikupas lalu Lalu dipotong ini. kita potong, pemirsa ya. Nah, tadi setelah dikupas Pak ya, kemudian Dipotong-potong. Seperti ini cara pemotongannya. Oh, seperti ini. Ya. Ini dipotong kok tebel-tebel Pak, emang segini. Ya, ini nanti kan akan jadi tipis karena menyusut divakum. ya? Susut. Oh, begitu. Nih, pemirsa ya, saya boleh nyoba ya? Loh, silakan. Ini dipotong juga utuh-utuh begini Iya, ya? betul. Oh, begini Mbak ya? Iya. Dimasukkan biasa? Ya. Aku nyoba pemirsa. Oh, terus seperti ini. Kalau kegedean gimana? Oh, nggak bisa. Oh, ya. Kalau yang besar gimana Pak motongnya Pak? Kalau yang besar Nanti gimana? ini kan dipindah nanti yang besar, diganti. Oh, ada sendiri Iya, nih ada potongnya. sendiri. Nah, Pak, misalnya nih ya, kalau untuk industri yang masih awal gitu ya, kita belum punya mesin pemotong, dipotong biasa bisa Ya, dipotong biasa pakai peso gitu aja. Oh, peso Nggak biasa apa-apa, ya, Pak ya. Yang tadi saya lihat di sini ini Pak, kan ketebalannya berapa ini Pak? Ketebalannya antara 4 mili. 4 mili ya. 4 Nanti mili. kalau menyusut jadi berapa? Menyusut ya jadi 2 mili. Oh, jadi separuhnya ya. Separuhnya. Jadi kalau misalnya pemirsa mau dipotong pakai pisau, ketebalannya seperti ini ya, sekitar 4 mili. Karena nanti kalau udah divakum, dia akan menyusut jadi separuhnya. Ya, betul gitu. benar. Setelah kemudian proses ini lalu apa Pak selanjutnya? Setelah ini disortir, dimilih yang besar sama yang kecil dipisah. Setelah disortir dicuci dulu. Oh, setelah ini Iya, dicuci ya? Iya, disortir Oh, iya. dicuci dulu. Jadi habis dipotong, disortir, Sortir, dicuci, dicuci air bersih ya biasa. bersih, terus dituntaskan, masukkan mesin pendingin. Itu menuntaskan airnya itu apa harus sampai kering betul atau Enggak. Pokoknya udah Pokoknya aja ya. tuntas itu, enggak sampai airnya Nggak sampai enggak terlalu kering sekali banyak. ya. Iya, Jadi setelah tadi airnya tuntas. tuntas kemudian dimasukkan ke Dimasukkan mesin pendingin. freezer Pak Freezer, ya? ya. Oh, ke freezer Pak ya. Nah, itu gunanya dimasukkan ke freezer itu supaya apa itu Pak? Ya, karena kan dimasukkan freezer itu supaya nggak fermentasi, nggak busuk karena buah sudah dikupas kan sudah dibusuk. Oh, gitu. Kita masukkan mesin pendingin selama 24 jam. Oh, harus 24 jam, Pak. 24 jam Di- dengan suhu minus di bawah minus 30 derajat Celcius. Di bawah minus 30 derajat Celcius selama 24 jam. 24 jam. Nah Pak, kemudian tadi setelah dimasukkan ke dalam freezer 24 jam ya Pak ya, kemudian dikeluarkan ya? Dikeluarkan. Itu Ya. dikeluarkan ada proses apa lagi Pak? Oh, setelah dikeluarkan langsung masuk mesin vacuum frying. Dimasukkan begitu Ya, saja? begitu saja. Ya, Nggak pakai es berupa es itu langsung dimasukkan. Nggak ditambahin bahan-bahan lain Oh, Pak? enggak Ya, perlu. murni itu, ya, Pak? murni, natural. Oh. Kita pakai natural. Jadi keripik apel itu murni natural apel Iya, ya, nggak natural. pakai bahan-bahan Nggak lain. pakai bahan lain. Itu dimasukkan ke dalam mesin vakum tuh gunanya apa Pak? Ya, proses pengeringan itu memang pakai vacuum frying. Itu istilahnya bejana tertutup. Jadi di dalamnya hampa udara. Jadi dengan suhu rendah. Iya. Suhunya di atas 80 derajat, di bawah 90 derajat. Oh iya. Jadi antara itu
selama 2 jam. Itu gunanya apa? Ya, menghisap uapnya itu nanti di vakum, disedot sampai benar-benar Kering, ya? benar-benar kering. itu Jadi berapa kadang lama biasanya, Pak? 2 jam. 2 jam ya. Ya. Itu untuk kapasitas berapa untuk 2 jam? Di sini kapasitasnya 30 kilo 30 sekali kilo masuk. Ya. sekali masuk untuk 2 Ya. jam ya. Dalam kondisi tadi dari Basah. freezer basah Ya. itu. Setelah disedot sampai kering ya Pak ya. Ya. Kemudian keluar sudah jadi Keluar keripik? sudah jadi keripik, siap dikemas, siap dipasarkan. Waduh, menarik sekali ya pemirsa. Tentunya masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Masih di Spirit Inspirasi dari Timur, kita masuki sekarang segmen analisa usaha. Nah, Pak Jayadi, tadi saya sudah melihat, aduh produknya keren-keren semua Pak ya. Terutama saya tertarik nih yang keripik apelnya, bahkan saya sudah ngicipin enak banget. Nah itu sebenarnya Pak, kalau tadi saya lihat proses pembuatannya, bahan bakunya murni dari apel saja ya Pak ya. Itu tanpa ditambahin gula, tanpa ditambahin apa gitu. Berarti kan kalau orang mau memulai usaha bisa dengan modal yang cukup murah ya Pak ya? Ya bisa, yang penting kan berani mencoba ya. Itu ya Pak ya? Keberanian, ada nyali, harus berani itu aja. Nah kalau misalnya ada yang pengen mencoba ini Pak ya, apa di rumah, skala rumahan gitu Pak ya, kita coba dengan 2 kilo atau 3 kilo apel gitu ya Pak ya, itu bisa ya Pak ya? Oh bisa, nanti kan saya bantu karena saya sebelum membuat produksi keripik, saya membuat alatnya, memang saya membuat alat memasarkan alat. Oh gitu, jadi alatnya ya Pak ya? Iya, kita ajari, kita kenalkan alatnya, kita ajari sampai pintar. Sampai bisa? Ya, sampai bisa. Oh seperti itu. Jadi ini sebenarnya modal utama selain apel itu adalah apa Pak yang paling utama? Modal utama, ya memang investasi alat itu ya. Alat ya Pak ya? Tempat usaha. Misalnya oke, tempat di rumah bisa ya Pak ya? Di rumah Bisa, dulu bisa. ya? Berarti alatnya ya Pak ya? Alatnya itu apa itu Pak? Alatnya itu pertama ya kita punya tempat dulu, ya tempat dulu nggak usah lebar, kecil aja. Dulu saya mulai usaha ya nggak langsung besar, itu malah tempat tidur saya itu, kamar dipakai tidur usaha ya? buat usaha. Setelah itu kan saya tempat tidurnya nggak ada, Ya. saya cor ke atas, saya tidur di atas. Tidurnya di atasnya Ya. mesti. Jadi di bawah buat usaha, di atasnya Buat tidur. Ya. Jadi tempat dulu, kemudian apalagi Pak? Alat. Alat. Nah alatnya itu apa Pak? Berupa apa? Alat berupa vakum frying. Vakum frying kalau Vakum yang frying, ya. skala kecil itu 5 kilo ya. Ya 5 kilo. Itu harganya berapa Pak? Saya jual sekarang 22 juta. 22 juta, kapasitas 5 kilo. kilo ya Pak ya. Kemudian apalagi Pak? Setelah itu pendingin. Pendingin. Nggak usah yang besar, yang kecil-kecil aja, yang 7 rak atau 5 rak itu cukup. Pokoknya freezer ya? Ya, pokoknya freezer. Freezer. Kalau untuk pembekuan. Pembekuan. Buah ini. Nah, sama itu terus listriknya sekitar 1.500 watt. 1.500 sudah bisa ya Pak ya? Oke. Nah Pak, kalau sudah jadi seperti ini Pak ya, ini untuk memperkenalkan produk Bapak itu bagaimana Pak teknik pemasarannya? Pemasarannya ya sebetulnya agak